Gila banget AI zaman now, foto-foto lama aja tinggal sekali klik doang jadi video begini, kan edan. Nggak butuh waktu lama lagi buat Honor Indonesia setelah mereka kemarin comeback itu ya, banyak bawa beragam macam HP barunya ke Indonesia. Nah sekarang ada HP mid-range premium dari Honor, ini dia Honor 400 yang katanya dibuat untuk para sosialita karena punya desain yang elegan, terus kameranya bening, AI-nya juga segambreng, plus kapasitas penyimpanan itu gede ya, 512, yang harusnya ini bisa bikin banyak orang happy sama HP ini. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan untungnya nih, ada untungnya nih ketemu sama gua. Bukan, untungnya adalah Honor itu selalu ngasih paket penjualan yang lengkap, nggak ikut-ikutan dari brand premium yang lainnya. Aman bos, ini masih dikasih semuanya ya. Di paket penjualannya udah include soft case transparan, charger 66 watt, kabel USB A to C 6 ampere, dan layarnya ini juga udah terpasang anti gores. Yang gue pegang ini warna midnight black, jadi ada dua pilihan warna lain ya, ada desert gold dan tidal blue. Warna hitamnya ini gue suka karena finishingnya matte, terlihat kalem tapi tetap elegan. Buat looks backdoornya ini clean banget ya, simple aja gitu, gue suka. Bahannya kaca, dan untuk framenya ini masih polikarbonat. Housing kameranya ini trapesium yang finishingnya dibedain gitu, dia glossy, jadi dapat aja gitu kontrasnya. Dan di dalamnya ini ada dua lensa kamera dan satu buah flash. Frame ini desainnya flat ya, dengan lengkungan di setiap sudutnya. Warnanya persis kayak backdoornya ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power dan volume, di sebelah kiri polos nggak ada apa-apa, dan di bagian atas ada grill speaker, infrared blaster, dan satu lubang mic. Ke bawah ini ada dual SIM tray, satu lubang mic, port USB Type-C, dan grill speaker. Ini adalah salah satu HP mid-range yang handlingnya masih asik ya di tangan gue ya. Panjangnya 15,6 cm, lebarnya 7,4 cm, dan tebalnya itu cuma 7,3 mm. Jadi buat dipakai satu tangan masih sangat enak ya, gampang banget. Apalagi juga beratnya itu cuma 184 gram. Nah kita ke depan nih, di sini ada layar AMOLED 6,55 inci, 1,5K 2376 x 1624 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz, kedalaman warnanya itu 1,07 juta warna. Dan peak brightness-nya ini bisa secerah masa depan kita, ada di 5000 nits. Jadi layarnya ini sedap banget ya buat dipandang, bezelnya tuh udah tipis, pakai banget, dan simetris di keempat sisinya. Terus dengan peak brightness-nya juga tinggi, nggak akan ada lagi masalah pakai di siang hari bolong. Mau mataharinya sekeras apapun bakal tetap kelihatan layarnya. Buat dipakai nonton juga juara sih, baik di YouTube ataupun di Netflix. Layarnya ini udah support sama playback HDR10 ya. Detailnya juga terasa tajam, kontrasnya tuh dapat banget, warna hitamnya pekat. Experience-nya ini close banget ya sama layar HP-HP flagship. Buat multimedia, speakernya juga udah stereo ya, dan ada fitur buat boost volumenya sampai 200%. Nah waktu di boost suaranya jadi lantang banget ya, tapi suaranya nggak pecah, masih bulat, enak banget dipakai buat Netflix-an. Karena speakernya dikasih efek surround yang sangat baik. OS-nya dipakai Magic OS 9 dengan basis Android 15. Saat video ini dibuat, security patch-nya ini cukup update, ada di Mei 2025. Magic OS 9 ini punya looks yang nostalgic ya, looksnya khas Honor, jadi yang dulu belum hilang, masih dipertahankan. Dari font, animasi, bentuk-bentuk icon, dan quick panelnya itu seperti Honor yang kita tahu dari bertahun-tahun yang lalu. Nah, untuk menu notifikasi dan quick panelnya ini udah dipisahin ya. Notifikasi kita buka dari kiri atas, sedangkan yang quick panelnya itu dari kanan atas. Ada beberapa shortcut gesture yang berbeda, kayak biasanya untuk masuk menu home setting itu kita hold di bagian home-nya yang kosong. Nah, kalau ini pins ke arah dalam. By the way, Honor 400 ini juga jadi salah satu HP dengan fitur AI yang bejibun ya. Buat AI yang berbasis Gemini ini udah ada ya, kayak Circle to Search dan lain-lain. Nah kita mulai dari AI yang di galerinya ya. Di sini Facetune dan AI Beauty yang bikin kita jadi lebih tampan atau cantik, mempesona. Ada AI Upscale yang bisa upscaling resolusi foto-foto kita. Ada AI cutout, kita bisa ganti ataupun bahkan hapus background foto kita. Ada AI eraser yang bisa ilangin objek di foto kita. Gue suka banget ya karena feelingnya tuh lebih cepat dan rapi banget. Selain AI eraser, ini juga ada AI passerby yang agak-agak mirip nih. Bedanya, ini sekali tap bisa langsung remove semua orang yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, ada AI outpainting yang bisa extend foto kita. Ini feeling extendnya juga cepet dan rapi. Terus di galeri kita lihat di bagian bawah kanan ini ada create ya. Di sini ada beberapa fitur yang menarik ya. Ada AI image to video yang berbasis Google Veo 2.
Dan nyatanya HP ini tuh jadi yang pertama ya yang terintegrasi sama fitur ini. Kita bisa bikin gambar menjadi video yang berdurasi 5 detik. Dan hasilnya wah itu gile rapi banget ya, gue shock banget. Di sini ada tulisan limited time free trial, tapi gue nggak tahu ini sampai kapan. At least ini jadi bisa bikin foto-foto kita jadi lebih hidup ya, lebih memorable. Ataupun kalau misalkan buat konten kreator misalnya ada kekurangan stock shoot, bisa rubah dari gambar menjadi video. Terus ada AI Instant Movie yang bakal buatin kita video secara otomatis ya. Nanti kita tinggal masukin konten apa aja yang mau dibikinin jadi videonya. Ada fitur buat ngedit video juga ya, ada fitur cut, terus ada template cut. Terus ada juga video creation. Video creation ini nanti tampilannya kayak semacam CapCut gitu loh. Ada juga fitur collage. Nah, ini buat kita bikin kolase foto-foto kita. Ada juga AI Translate yang langsung ada aplikasinya. Di sini udah tersedia ya bahasa Indonesianya dan bisa juga dijadikan sebagai interpreter. Kalau kita cek di menu Honor AI, nah di sini ada beberapa fitur AI. Yang pertama ada AI Suggestion. Nah, dia kasih suggestion aja ya di app drawer berdasarkan aplikasi yang sering kita pakai. Terus ada AI Magic Text yang bisa langsung ekstrak teks yang ada di foto ataupun gambar yang ada di screen kita. Terus ada Magic Portal yang nanti ada di sebelah kanan layar HP ini. Ini kayak quick share gitu lah ya. Metodenya kita tinggal pakai knuckle circle aja atau tap dan hold. Ada AI subtitle. Nah, di sini kita bisa kasih subtitle otomatis ya, dan bahasa Indonesia juga udah ada. Tapi ya ada delay sedikit. Ada AI writing juga di sini. Di sini dia ada 4 fitur ya. Ada compose. Di sini dia bisa bikinin teks dari prompt yang kita input. Terus ada rewrite atau dia bakal poles tulisan kita. Ada summary yang bisa bikin rangkuman dari tulisan kita, jadi nggak begitu panjang. Dan ada proofread yang buat ngecek spelling dan grammar dari teks yang kita buat. AI writingnya juga udah support bahasa Indonesia ya. Dan terakhir ada AI deepfake detection. Dia bakal mendeteksi wajah waktu kita ada video call, memastikan lawan bicara kita tuh tidak menggunakan deepfake. Jadi ini berguna untuk menghindari semacam scam gitu ya. Semua fitur AI-nya ini hanya berjalan dengan koneksi internet, jadi nggak bisa offline. Nah, lanjut kita ke bagian speknya. Honor 400 ini pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 sebagai dapur pacunya. Chipset ini berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan prime core yang clock speednya up to 2,63 GHz. Ditanemin sama GPU Adreno 720. RAM-nya itu 12 GB dengan storage-nya ada di 512 GB. Nah, buat storage-nya kalau kita running storage benchmark di Antutu, ini storage-nya udah UFS 3.0 ke atas ya. Langsung aja kita tes Antutu benchmark versi 10.5.1. HP ini berhasil dapetin overall score di 829 ribuan. Dengan CPU skornya ada di 243 ribuan dan GPU skornya itu ada di 232 ribuan. Nah, selama pengetesan suhunya tuh naik sekitar 9 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 3%. Di 3D Mark Wildlife Stress Test, HP ini bisa dapetin stability di angka 99,8% dengan best loop skornya itu ada di 5437 dan lowestnya itu ada di 5426. Nah, selama pengetesan baterainya tuh berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhunya ada di 13 derajat Celcius. Nah, lebih enak langsung aja gas main game. Mobile Legends rata kanan aman ya buat HP ini. Kalau kita cek game menunya, frame rate-nya itu dapat di 115 sampai 120 FPS. Nah, selama main game ini juga kerasa lancar-lancar aja ya, nggak ada frame drop ataupun nge-lag. Game yang gue cobain ini aja ya, soalnya Honor 400 ini punya OS dan fitur AI yang lebih menarik nih buat dibahas. Nah, sekarang kita ke baterainya nih. Baterainya gede ya, 6000 mAh dan udah menggunakan baterai silicon carbon. Makanya HP-nya tuh bisa tipis. Chargernya kita dapat 66 watt dan NFC-nya ini juga udah ada ya. Kita lanjut ke bagian kameranya. Nah, kameranya menggunakan sistem dual kamera. Kamera utama 200 megapiksel f1.9, ada OIS-nya plus ada AIS-nya juga. Kamera ultra wide-nya 12 megapiksel f2.2. Di depan itu ada kamera 50 megapiksel f2.2. Kamera utamanya sih bisa menghasilkan gambar yang tajam ya, kontras dan warnanya juga bisa dieksekusi dengan sangat baik.
Dynamic range-nya juga cukup luas, sharpeningnya agak terasa ya waktu kita zoom gitu. Nah sedikit aja over sharpening. Tapi untuk sebuah kamera utama HP mid-range premium, performanya ini udah di atas rata-rata. Di sini Honor juga ngasih 3 color profile. Ada vibrant yang ngangkat shadow dan saturasinya, ada natural yang mirip banget sama scene aslinya, dan authentic yang bikin kontrasnya jadi lebih angkat lagi. Untuk hasil zoom 2 kali dan 4 kalinya ini cakep ya, masih acceptable banget. Mungkin karena resolusinya yang juga besar kan di 200 megapiksel. Nah untuk zoom dari 15 sampai ke 30 kalinya, Honor ini mention ya kalau processing image-nya akan dibantu sama AI. Nggak yang superior sih, tapi cukup ngebantu dapetin hasil yang lebih baik. Nah bahkan kalau dibandingin sama HP flagship yang nggak ada lensa telenya kayak S25H misalnya, ini hasilnya berani diadu. Nah buat ke low light, kalau kita lihat sekilas detailnya sih masih bisa terjaga, tapi kalau kita coba zoom lagi lebih dalam, detailnya terlihat cukup soft ya. Nah perekaman videonya mentok di 4K 30 fps. Nah buat videonya ini cukup decent detailnya. Videonya juga punya kualitas yang cukup baik untuk sebuah HP mid range. Surprisingly, lensa ultrawide ini punya detail yang cakep ya, apalagi kalau kita ambil objek yang nggak begitu jauh. Warnanya juga nggak jomplang sama kamera utamanya, dynamic range-nya juga lumayan luas. Nah sayangnya pas di keadaan yang low light, detailnya jadi bakal soft. Videonya mentok di 4K 30 fps ya, kualitasnya lumayan aja sih. Detailnya agak kelihatan sedikit aja noisy. Ini contoh perekaman kamera belakangnya 4K 30 fps. Kita coba jalan ke arah sana. Seperti ini. Stabil banget 4K 30. Terus sambil merekam dia bisa pindah lensa guys. Kita coba pencet ya. Oh, dia bisa pindah ke lensa ultrawide-nya 1 kali, dan ini 2 kalinya. Bisa pindah ke kamera depan. Oh, bisa ke kamera depan. Mantap ya. Bisa rekam 4K 30 fps di semua lensanya dan bisa sambil merekam. Kita balik ke arah sana. Sekarang kita ke kamera depan. Kamera selfie-nya ini cakep ya. Kita bisa switch ke 0,8 kali kalau buat yang agak wide ya, buat selfie ramean. Detailnya ini tajam, warna dan kontrasnya juga cukup baik. Videonya juga mentok di 4K 30 fps juga. Nah kualitasnya ini udah decent banget. Kesimpulannya ada 3 hal nih yang menurut gua jadi catatannya. Yang pertama adalah operating sistemnya ini yang smooth banget. Terus yang kedua, fitur AI-nya banyak banget bos, bejibun, banjir sama fitur-fitur AI. Dan yang ketiga, gua nggak expect ya, ternyata kameranya tuh bisa sebagus itu untuk sebuah kamera HP mid-range. Kalau 3 hal tadi adalah prioritas kalian dalam menilai sebuah HP, bolehlah dilirik Honor 400 ini buat dibeli. Jujur Li, gue sangat happy ya menggunakan HP ini as smartphone harian gue. Secara pribadi gue puas akan performanya, ya mungkin raw powernya bukan yang paling besar di kelasnya. Tapi Honor 400 ini memang target marketnya adalah para sosialita yang pengen HP-nya tuh enak dilihat, enak digenggam, dan future proof dengan fitur AI yang bejibun banget. Kalau bingung beli HP Honor di mana, ya kalian bisa langsung aja ke official store-nya Honor Indonesia. Atau kalau mau online itu bisa ke Shopee ataupun Era Space. Nah kalau mau offline bisa langsung aja ke Era Phone. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kali ini. Semoga ngebantu kalian. Dan jangan lupa kasih jempolnya, likes-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.